However, I agree with Michael in the sense that imagine the world's fiat currencies are digitized. I actually think that pushes more people into something like the Bitcoin because. Halo guys, what's up? Seperti yang kita tahu, dunia kripto sekarang masih dalam ombang-ambing. Berita baik, berita buruk, hampir ada semua ya. Di sini gua akan membicarakan hal yang penting, yaitu di mana tentang G7 Summit ya. Saat ini pada Juni ini sedang dihelat yang namanya G7 Summit ya, di mana di situ terdapat negara-negara maju, negara-negara besar yang sedang membicarakan mengenai perekonomian dan perdagangan dan lain-lain. Di mana ini akan menjadi sebuah patokan besar atau sorotan dunia ya guys. Karena ini dilakukan oleh negara-negara maju di mana di dalamnya itu ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut merupakan 7 ekonomi maju seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Moneter Internasional ya. Negara-negara G7 memiliki lebih dari 60% kekayaan bersih global. Itu sebanyak 263 triliun dolar. Di sini ada yang penting yang akan gua omongin, yaitu di mana ada agenda yang penting yaitu mengenai CBDC, yaitu G7 merencanakan prinsip umum CBDC mengulangi kerjasama stablecoin global. Dan juga apakah dengan adanya stablecoin ini dengan sistem blockchain, apakah stablecoin ini akan menggantikan stablecoin yang sudah ada sekarang seperti BUSD, Tether USD atau USDT dan juga BIDR dan lain-lain. Di sini juga gua akan membahas mengenai apa hubungannya dengan Algorand. Di mana yang seperti gua dengar pada perbincangan di CNBC tadi malam, di mana pada video ini ya, dia membahas mengenai CBDC stablecoin USD dan juga mention mengenai Algorand. Di sini dia mengkaitkan dengan foundernya Algorand dan juga pengenalan tentang digital dollar yang akan berarti banget untuk Bitcoin. Dan apakah Algorand akan to the moon? Dan apakah CBDC ini adalah kunci atau jawaban penting bagi market kripto sekarang sehingga membuat market kripto akan semakin baik ke depannya? Dan nanti video ini akan gua putar beserta translate-nya ya, gua udah translatekan. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go, gas bro. Sebelum masuk ke pembahasannya, ini ya guys, gua ada informasi. Ini ada sebuah website yang menarik buat kita pecinta kripto. Ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat. Di sini juga terdapat room di mana kita bisa mendiskusikan mengenai koin-koin yang sedang kita miliki ataupun yang koin-koin yang sedang kita pantau. Ini juga tampilannya menarik, enak sekali. Contoh lainnya ya, pembahasan tentang Ripple. Kita tinggal masuk aja join chatnya. Nah, di sini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya. Ini menarik sekali guys, tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya. Oke, cek aja namanya di spito.com. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time Wheel. Dimana gue setiap harinya membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan buat teman-teman yang baru masuk channel ini, selamat datang. Kalian sudah menemukan channel atau video yang tepat untuk kalian mencari informasi mengenai kripto. Dan juga jangan lupa kalian like, share video ini dan juga subscribe. Oke? Dan pada video kali ini gue akan membahas mengenai perkembangan masa depan kripto ke depannya seperti apa. Karena ini adalah hal yang penting di mana pada saat ini sedang diadakan atau dihelat yang namanya G7. Di mana pada acara ini dia juga ada beberapa agenda yang membicarakan, selain membicarakan tentang virus Covid, di situ juga akan ada agenda di mana akan membicarakan mengenai cryptocurrency. Sekarang gua akan membacakan beberapa artikel yang berhubungan dengan G7 ini. G7 merencanakan prinsip umum CBDC mengulangi kerjasama stablecoin global. Ya. Mengenai CBDC, para Menteri Keuangan dan Bank Sentral G7 menyatakan CBDC dapat bertindak sebagai aset penyelesaian yang aman dan jangkar untuk sistem pembayaran. Pada saat yang sama, mereka membahas beberapa kekhawatiran tentang CBDC yang menyatakan keinginan untuk mendukung inovasi, persaingan, dan inklusi keuangan. CBDC harus beroperasi dalam kerangka privasi yang sesuai dengan minimalkan limpahan kata komunike tersebut. Akhirnya, mereka menyatakan bahwa mereka sedang mengerjakan prinsip-prinsip umum CBDC dan akan menerbitkan sesuatu di akhir tahun. Pada Oktober tahun lalu, Bank Sentral dari beberapa anggota G7 menerbitkan makalah bersama CBDC. Bersama dengan Bank for International Settlements, BIS. Makalah BIS itu termasuk Swedia dan Swiss yang bukan anggota G7, dan komunike G7 hari Sabtu juga mewakili Menteri Keuangan, bukan hanya Bank Sentral. Beralih ke stablecoin global, G7 menegaskan bahwa tidak ada stablecoin global yang boleh diluncurkan kecuali jika diatur dengan benar.
Nah, ini apakah ini sebuah ancaman buat stablecoin yang sekarang sudah ada seperti BUSD, USDT, BIDR, USDC, dan lain-lain? Kembali pada tahun 2019, kelompok kerja G7 pada stablecoin global yang dipicu oleh Libra yang didukung oleh Facebook, sekarang Diem, menyimpulkan bahwa stablecoin global membawa risiko sistemik. Pada bulan Oktober tahun lalu, kertas kerja G20 menguraikan daftar panjang peraturan stablecoin yang direncanakan, dan G7 pada saat itu juga mengatakan tidak ada stablecoin global yang boleh diluncurkan sampai peraturan ini ada. Dewan Stabilitas Keuangan yang bertanggung jawab atas kertas kerja G20 sedang melihat pengawasan stablecoin dan berencana untuk mengimplementasikan rekomendasinya dengan dukungan G7. Sementara itu, Diem telah mengalihkan domisilinya dari Swiss ke Amerika Serikat dan telah mengambil rute yang tampaknya lebih mudah untuk memasarkan stablecoin dolar AS dibandingkan dengan koin keranjang. Namun, mengingat definisi stablecoin global benar-benar tentang skala, kemungkinan akan digolongkan sebagai stablecoin global. Dia masih membutuhkan lisensi dari NYDFS, jadi masih harus dilihat betapa mudahnya mendapatkannya. Baru-baru ini, kepala ekonomi dia mengatakan akan siap untuk mengganti stablecoin-nya dengan CBDC. Nah, kalau kita tahu juga ya, Indonesia juga sama akan segera mengeluarkan CBDC-nya ya, atau Central Bank Digital Currency ya, atau uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral ya. Perry Warjio mengatakan ada pertimbangan menerbitkan CBDC pertama di Indonesia. Uang digital adalah ranah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam UU Mata Uang dan UU Bank Indonesia. Konteks itu, BI merencanakan menerbitkan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai instrumen yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami akan mengatur mulai dari perancangan hingga peredaran seperti uang kertas dan berbagai kartu debit dan kredit, ungkap Perry dalam konferensi pers di Jakarta. Pertimbangan kedua, penerbitan CBDC ini untuk mendukung pelaksanaan makro moneter, termasuk infrastruktur pasar uang, falas, dan di sektor keuangan. Pertimbangan ketiga, pilihan teknologi yang dipakai oleh bank sentral untuk perumusan dan teknologi platform yang digunakan. Terus juga ini ya, mengenai ada isunya mata uang digital bank sentral CBDC dan peluang besar Algorand ya. Banyak sekali isu-isu yang mendekatkan kalau Algorand itu akan berperan penting nantinya dalam sebagai penyedia blockchain dalam CBDC nantinya. Di sini juga kalau kalian tonton ya. We're definitely seeing not only the digital dollar project underway, but also seeing a lot of other countries around the world getting into launching their own central bank digital currencies or CBDCs. I think that will not displace or, if anything, take or market share or compete with decentralized currencies like Bitcoin. And so I think it all trends towards the digitization of money and something that investors and just your average person as well, who may not be in the investment market, can glom onto as well. And do you think, Greg, your thoughts? You feel the same way, I gather. Yeah. So actually, I'll give you two things. So one is CBDCs is something that Algorand, which we just did a project on, we just launched a trust, is one of the layer ones at the forefront. You know, it was founded by Silvio Macaulay, who's taught at MIT for 40 years. He's a sort of the godfather of cryptography. And they've done a CBDC for the Marshall Islands. So that's a trend that folks can play by looking at Algorand as a token. However, I agree with Michael in the sense that imagine the world's fiat currencies are digitized. I actually think that pushes more people into something like the Bitcoin because, frankly, that would give governments even more control than they already have around their money supply. And a lot of people who get into Bitcoin is for concerns about that type of a control, whether libertarian or not. So I do think that both those trends push folks even more towards crypto in general. But there's different ways to play those trends. Dimana dari yang kita tonton tadi, dimana sempat menyinggung yang namanya Algorand ya, token Algorand. Nah, apa itu token Algorand ini dan bagaimana kaitannya dengan CBDC ini nantinya? Jadi selama beberapa bulan terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah bergegas untuk mengembangkan mata uang digital, bank sentral atau CBDC mereka sendiri. Sekarang tidak butuh waktu lama lagi bagi mereka untuk menyadari bahwa mengembangkan mata uang digital bukanlah tugas yang mudah. Dan ini telah menyebabkan beberapa pemerintah beralih ke ruang cryptocurrency untuk mendapatkan bantuan ya. Dimana kalau kita lihat juga ini ya mengenai digital yuan ya. Oh iya ya, gue membacakan juga yang ini ya. Gara-gara yuan digital, negara G7 kebut aturan internasional terkait mata uang.
di mana ya Menteri Keuangan negara G7 bakal membahas aturan mata uang digital yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Salah satu ya aturan yang dibahas dan diatur oleh Yuan Cina ke dalam kerangka peraturan internasional. Ya. Nah, gua akan lanjutkan. Di sini ada isu karena banyak sekali isu keterkaitan antara Algorand dan CBDC ini. Dan apakah Algorand akan to the moon ya? Jadi kita mungkin boleh buy on rumor, sell on news ya. Jadi sekarang rumornya lagi condong ke Algorand. Nih ya, kalau kalian yang nge-follow Twitter gua mungkin kalian tahu ya, kalau gua baru aja membeli juga Algorand ya. Gua sempat nge-posting di Twitter gua ya, ini ya, @ihsanagas. Makanya kalian follow Twitter gua karena gua sering berbagi informasi ya, apa yang gua beli atau cacat apa yang menarik. Silahkan kalian follow Instagram gua dan follow Twitter gua. Kita lanjutkan. Puluhan proyek kripto berorientasi perusahaan akibatnya menawarkan diri untuk mengisi peran sebagai blockchain yang akan menjadi tuan rumah CBDC ya, yang sempurna. Salah satunya proyek kripto ini adalah Algorand ya. Selama beberapa bulan terakhir, Algorand telah melakukan pembicaraan dengan lusinan pemerintah di seluruh dunia untuk meluncurkan CBDC mereka dan juga telah mengamankan beberapa kemitraan institusional. Hari ini saya akan melihat dari dekat apa yang telah dilakukan Algorand dan apa rencananya saat ini dan masa depan. Dan kemitraan dapat berarti untuk token Algo. Ini ya. Rekap algoritme. Jika Anda tidak terbiasa dengan Algorand, dan inilah yang perlu Anda ketahui, Algorand didirikan pada tahun 2017 oleh Profesor MIT Silvio Micali ya. Ini dia ya. Tadi juga disebut ya pada video sebelumnya. Pada video tadi ya. Silvio terkenal sebagai co-kreator dari berbagai teknologi kriptografi seperti Zero Knowledge Proof, ZK Proof. Dia juga penerima penghargaan Turing 2012 yang seperti hadiah Nobel untuk Geeks komputer ya. Silvio mengatakan bahwa dia terinspirasi untuk membuat Algorand setelah mendengar tentang trilema blockchain yang terkenal dari skalabilitas, desentralisasi, dan keamanan yang diusulkan oleh pendiri Ethereum Vitalik Buterin pada tahun 2016. Jadi ini ya sistemnya dari the scalability trilema ya. Security, decentralization, dan scalability ya. Silvio ini berpendapat bahwa gagasan Anda hanya dapat memilih antara 2 dari 3 adalah salah, dan dia juga kritis terhadap kekurangan mekanisme konsensus proof of work dan proof of stake. Secara alami, Algorand adalah solusi untuk masalah ini. Seperti banyak proyek cryptocurrency, Algorand secara teknis dikelola oleh Algorand Foundation, nirlaba yang berbasis di Singapura, yang menugaskan Algorand Inc. sebagai perusahaan perangkat lunak nirlaba di Amerika Serikat untuk mengembangkan dan memelihara blockchain Algorand. Algorand juga merupakan salah satu proyek cryptocurrency yang didanai terbaik di ruang angkasa, mengumpulkan hampir 130 juta dolar antara publiknya, dan saya telah melakukan penjualan Algo pada 2018 dan 2019. Blockchain Algorand ditayangkan pada Juni 2019 dan mengaktifkan fungsionalitas kontrak pintarnya atau smart kontraknya akhir tahun itu dengan peningkatan 2.0 sekarang. Algorand menggunakan mekanisme konsensus unik yang disebut Pure Proof of Stake yang memungkinkan untuk memproses 1000 transaksi per detik tanpa mengorbankan keamanan atau desentralisasi. Jadi ini ya sistemnya, sistem konsensusnya. Oke, ini teknis ya, nggak usah kita bahas kali ya. Dan masih banyak lagi ya. Kalau gua bacakan kayaknya terlalu panjang. Kalian kalau pengen linknya nanti gua masukkan di deskripsi ya. Intinya seperti itu mengenai Algorand ya. Sedikit kita lihat chart dari Algorand ya, karena ini sangat menarik sekali. Apakah ini akan berpengaruh terhadap pergerakan harga dari token Algo? Dimana kalau kita lihat 2 hari terakhir Algorand mengalami kenaikan ya. Dan hari ini pun mengalami kenaikan sebanyak 2%. Kalau kita lihat ke time frame per jam, dimana chartnya sangat menarik ya. Bisa dibilang dia sedang membentuk sebuah symmetrical triangle, dan apabila dia breakout, dia akan sangat luar biasa kenceng. Dimana gue juga udah mulai mengakumulasi Algorand saat dia berada di area-area deep ya kemarin-kemarin. Dan menurut gue investasi di Algorand sekarang menurut gue agak lumayan menarik ya. Boleh akan pertimbangkan. Dan sekarang juga berada di area-area yang mendekati area breakout ya, ataupun bisa juga breakdown ya. Dan area terendah yang bisa kita pantau kalau dia bisa breakdown dari ini ya, area support di sini guys, di area 0,88 kemungkinan dia turunnya ke support selanjutnya, yaitu ke area
0,7. Tapi kalau dia bisa breakout dari sini ya guys, harga 1,148, menurut gua dia kemungkinannya akan masuk ke area trend bullishnya ya. Sini juga sebenarnya udah terlihat dia sedang dalam area trend bullish ya, dimana dia selalu membentuk sebuah higher low, higher low, higher low, higher low sampai 4 kali ya. Jadi secara tren dalam waktu beberapa minggu terakhir sebenarnya Algorand ini menunjukkan konsolidasi yang mengarah ke tren yang bullish ya, atau tren yang uptrend, tren yang naik. Jadi menurut gua Algorand ini merupakan salah satu token yang boleh kalian pertimbangkan ya. Oke. Mungkin kali ini terlalu panjang, menurut gua udah sangat cukup sekali untuk video kali ini. Mungkin kalian bisa mengambil poin-poin pentingnya dari apa yang gua bicarakan tadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam cuan to the moon, gas bro and peace.